Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dimas Prasetyo akan mempresentasikan terkait UAS mata kuliah metode penelitian akuntansi saya tentang proposal tugas akhir yang berjudul Analisis Efektivitas Penggunaan DJP Online terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPD Tahunan PPh Wajib Pajak pada Kantor Pajak MG. Masuk kepada bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya yaitu perubahan sistem administrasi perpajakan menuju digitalisasi melalui platform DJP Online merupakan strategi Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, khususnya dalam pelaporan SPD tahunan PPh. Meski e-filing dan e-form terbukti memberikan kemudahan dan efisiensi, efektivitas penggunaannya masih menghadapi tantangan seperti kendala teknis, literasi digital, serta variasi pengalaman pengguna. Di kantor pajak MG, yang menangani wajib pajak strategis dengan kompleksitas pelaporan tinggi, fluktuasi pelaporan melalui sistem digital menimbulkan pertanyaan tentang dampak nyatanya terhadap kepatuhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan DJP online terhadap kepatuhan pelaporan dengan meninjau tren pelaporan, pengalaman pengguna, serta hambatan yang dihadapi sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan peningkatan sistem perpajakan digital. Rumusan-rumusan masalahnya yaitu yang pertama, pengalaman dan kendala yang dihadapi oleh WP dan petugas pajak dalam penggunaan DJP online untuk pelaporan SPT tahunan PPh di kantor pajak MG. Yang kedua, tren tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan PPh di kantor pajak MG sejak diterapkannya penggunaan DJP online pada tahun 2019 sampai dengan 2024. Yang ketiga, sejauh mana efektivitas penggunaan DJP online berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan SPT tahunan PPh di kantor pajak MG. Batasan-batasan masalah penelitian saya yaitu penelitian ini hanya membahas penggunaan aplikasi DJP online yang meliputi fitur pelaporan SPT tahunan PPh melalui e-filing dan e-form. Yang kedua, subjek dalam penelitian ini dibatasi pada wajib pajak yang termasuk dalam wilayah kerja kantor pajak MG. Yang ketiga, periode analisis kepatuhan pelaporan SPD tahunan PPh yang diamati dalam penelitian ini dibatasi mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Yang keempat, data sekunder diperoleh dari e-riset DJP, yaitu berupa jumlah wajib pajak terdaftar, serta total wajib pajak yang menyampaikan SPD tahunan di tahun 2019 sampai dengan 2024. Yang kelima, penelitian ini tidak membahas faktor eksternal lain di luar penggunaan DJP online secara langsung, seperti pengaruh tarif pajak, perubahan regulasi perpajakan, atau kondisi ekonomi makro. Tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui dan memahami pengalaman serta kendala yang dihadapi oleh wajib pajak dan petugas pajak dalam penggunaan aplikasi DJP online untuk pelaporan SPD tahunan PPh di kantor pajak MG. Yang kedua, untuk menganalisis tren tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan PPh di kantor pajak MG sejak diterapkannya penggunaan DJP online pada tahun 2019 sampai dengan 2024. Yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penggunaan aplikasi DJP online berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan SPD tahunan PPh. Manfaat penelitian untuk yaitu yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah di bidang perpajakan, khususnya terkait efektivitas implementasi layanan digital perpajakan melalui DJP online terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak. Manfaat praktisnya bagi DJP, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan, pengembangan sistem DJP online, serta strategi peningkatan kepatuhan pelaporan pajak secara daring. Lalu bagi kantor pajak MG itu sendiri, penelitian ini dapat memberikan masukan dan gambaran nyata mengenai tantangan dan tingkat efektivitas penggunaan DJP online di wilayah kerjanya. Lalu bagi wajib pajak, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan DJP online. Metode penelitiannya secara singkat yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari e-riset DJP dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki pengembangan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis pertamanya yaitu penggunaan DJP online berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan SP tahunan PPh wajib pajak.
Hipotesis kedua, yaitu penggunaan DJP online berdampak negatif terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak. Masuk ke bab 2, landasan metode. Landasan-landasan teori yang terdapat pada penelitian kali ini yaitu kepatuhan pelaporan SPT tahunan PPh. Kepatuhan pelaporan SPT tahunan PPh merupakan kewajiban formal wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan secara tepat waktu, lengkap, dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan. Batas akhir pelaporan adalah 31 Maret untuk WP orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan, di mana keterlambatan dapat dikenai sanksi administrasi. Landasan teori yang kedua yaitu DJP online. DJP Online adalah sistem pelayanan perpajakan digital dari Direktorat Jenderal Pajak yang memfasilitasi pelaporan pajak secara daring melalui fitur seperti e-filing dan e-form. Penelitian ini berfokus pada penggunaan e-filing dan e-form untuk pelaporan SP tahunan PPh sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan kepatuhan wajib pajak. Landasan teori yang ketiga yaitu Kantor Pelayanan Pajak Tipe Madya atau KPP Madya. KPP Madya adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang menangani wajib pajak dengan kompleksitas administrasi dan potensi penerimaan besar. Dalam kerangka digitalisasi perpajakan, KPP Madya berperan penting dalam melaksanakan layanan berbasis DJP online untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. KPP Madya diharapkan mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan. Lalu, asumsi-asumsi dan metode yang digunakan. Penelitian ini berasumsi bahwa data sekunder dari riset DJP tahun 2019 sampai dengan 2024 telah tervalidasi dan mencerminkan kondisi faktual kepatuhan wajib pajak di kantor pajak MG. Diasumsikan juga tidak ada gangguan eksternal signifikan yang mempengaruhi data selama periode penelitian. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik statistik deskriptif untuk menyajikan tren kepatuhan pelaporan SPT tahunan dalam bentuk presentasi dan grafik. Alat dan bahan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu utama untuk mengolah data statistik deskriptif, menyusun grafik tren, dan menyajikan tabel kepatuhan. Bahan utama berupa data sekunder dari riset DJP, mencakup jumlah wajib pajak dan penyampaian SP tahunan melalui e-filing dan e-form. Dokumen pendukung seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Pedoman Teknis DJP Online digunakan sebagai referensi kerangka regulasi. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan alat sederhana untuk menganalisis dampak digitalisasi terhadap kepatuhan pajak. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive sampling terhadap data sekunder dari riset DJP dengan kriteria dari data berasal dari wilayah kerja kantor pajak MG dan mencakup pelaporan SP tahunan tahun 2019 sampai 2024. Teknik ini dipilih karena penelitian difokuskan pada analisis tren kepatuhan dalam populasi dan periode tertentu yang relevan. Seluruh data bersifat agregat dan diperoleh dari sumber resmi, sehingga tidak menggunakan sampel primer. Dengan demikian, populasi mencakup seluruh wajib pajak yang melapor SPT melalui DJP Online. Teknik pengolahan data dari riset diolah menggunakan Microsoft Excel melalui tahapan yaitu tabulasi, perhitungan rasio kepatuhan, penyusunan tren tahunan, dan visualisasi grafik. Rasio kepatuhan tahunan menjadi indikator utama dalam mengevaluasi efektivitas pelaporan melalui DJP Online. Proses ini juga mencakup validasi internal untuk memastikan konsistensi data dan mendeteksi anomali. Pendekatan serupa telah digunakan oleh penelitian sebelumnya. Teknik analisis data itu menggunakan analisis statistik deskriptif berbasis tren dan presentasi tahunan terhadap data agregat wajib pajak. 3 indikator utama yang dianalisis adalah rasio ketepatan waktu pelaporan, rasio pelaporan elektronik, dan pertumbuhan penyampaian SP tahunan dari tahun ke tahunnya. Analisis dilakukan menggunakan Microsoft Excel dalam bentuk tabel, grafik, dan interpretasi naratif untuk menggambarkan perubahan perilaku pelaporan dari waktu ke waktu. Masuk bab yang ketiga, yaitu terkait implementasi metode usulan. Gambaran umum objek penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini adalah kantor pajak MG, yaitu unit vertikal DJP yang melayani wajib pajak menengah hingga besar
di 18 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur dengan potensi penerimaan yang tinggi. Penelitian ini berfokus pada implementasi DJP online dalam pelaporan SP tahunan dari periode 2019 sampai dengan 2024, menggunakan data sekunder dari RC DJP. Pemilihan kantor pajak MG didasarkan pada transformasi digital yang komprehensif serta keragaman karakteristik ekonomi wilayah kerjanya, menjadikannya representatif untuk menilai efektivitas sistem pelaporan elektronik. Pemetaan permasalahan pada penelitian ini yaitu berfokus pada efektivitas penggunaan DJP online dalam mendorong kepatuhan pelaporan SP tahunan. Dengan 3 aspek utama yaitu dari sisi teknis, masih ditemukan kendala sistem seperti error dan keterlambatan saat pelaporan, terutama menjelang batas waktu pelaporan. Yang kedua, dari sisi pengguna, literasi digital yang belum merata menyebabkan sebagian BP kesulitan memanfaatkan e-filing secara optimal. Dari aspek kelembagaan, keterbatasan edukasi dan pendampingan dari otoritas pajak turut mempengaruhi efektivitas sistem. Perancangan metode analisis. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif berbasis tren waktu dan persentase untuk mengevaluasi efektivitas DJP online terhadap kepatuhan pelaporan SP tahunan PPH di kantor pajak MG. Indikator yang dianalisis mencakup rasio pelaporan tepat waktu, penggunaan e-filing dan e-form, dan pertumbuhan penyampaian SPT dari tahun 2019 hingga 2024. Data diolah dan divisualisasikan menggunakan Microsoft Excel melalui grafik tren, tabel ringkasan, dan interpretasi naratif guna menggambarkan dinamika kepatuhan secara faktual. Prosedur implementasinya diawali dengan pengumpulan data sekunder dari RIC DJP mengenai jumlah WP, terdaftar, dan pelaporan SP tahunan melalui DJP online periode 2019 sampai dengan 2024. Data kemudian diolah dan divalidasi menggunakan Microsoft Excel. Dilanjutkan dengan perhitungan rasio kepatuhan, ketepatan waktu pelaporan, dan pertumbuhan penyampaian SPT yang disajikan dalam grafik dan tabel. Tahap akhir berupa evaluasi efektivitas DJP online berdasarkan tren kepatuhan yang didukung kerangka teoritis dan kebijakan perpajakan, serta didokumentasikan untuk memastikan transparansi dan replikasi. Kriteria evaluasi efektivitasnya yaitu terdapat 3 indikator utama. Yang pertama, rasio ketepatan waktu pelaporan SP tahunan, yaitu mengukur proporsi wajib pajak yang melaporkan SPT sebelum batas waktunya. Yang kedua, rasio pelaporan SP tahunan secara elektronik, menunjukkan proporsi SPT yang dilaporkan melalui e-filing dan e-form terhadap total pelaporan. Indikator ini mencerminkan tingkat adopsi sistem DJP online dalam proses pelaporan pajak. Yang ketiga, pertumbuhan tingkat penyampaian SP tahunan, menggambarkan perubahan jumlah pelaporan SPT dari tahun ke tahun menggunakan rumus pertumbuhan tahunan. Tren yang positif menunjukkan peningkatan partisipasi dan efektivitas penggunaan sistem digital DJP online. Masuk ke bab 4, yaitu hasil dan analisis. Berikut adalah hasil penyajian data pelaporan SP tahunan. Jumlah wajib pajak di kantor pajak MG dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 2.064 wajib pajak. Hal ini dikarenakan kantor pajak Madya tidak terdapat probis pendaftaran wajib pajak sehingga jumlahnya dari tahun ke tahun tetap dengan ketentuan yaitu perubahan dari kebijakan kantor pusat. Dari tabel, sebanyak 10.396 SPT dilaporkan tepat waktu selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Laporan melalui DJP online meningkat dari 1.809 SPT pada tahun 2019 menjadi 2.007 pada tahun 2024. Berikut adalah analisis rasio ketepatan waktu pelaporan. Rasio ketepatan waktu pelaporan SPT tahunan meningkat dari 78,54% di tahun 2019 menjadi 87,5% pada tahun 2024. Dengan lonjakan signifikan terjadi pada 2021 seiring intensifikasi layanan digital pasca pandemi. Tren ini mencerminkan efektivitas DJP online dalam memudahkan akses pelaporan dan mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap tenggat waktunya. Yang berikut adalah analisis rasio pelaporan elektronik. Rasio pelaporan elektronik meningkat dari 90,5% pada tahun 2019
hingga menjadi 100% pada tahun 2024, yang menandakan dominasi penuh DJP online sebagai sarana utama pelaporan SPT tahunan. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, seiring keberhasilan digitalisasi layanan, perpajakan, dan meningkatnya literasi digital wajib pajak. Yang berikutnya adalah analisis pertumbuhan penyampaian SPT tahunan. Jumlah SPT tahunan meningkat pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Namun mulai menurun pada 2023, yaitu sebesar 0,49%, dan tahun 2024 juga menurun sebesar 2%, yang mengindikasikan kemungkinan adanya kendala eksternal dan perubahan perilaku pelaporan wajib pajak. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa efektivitas DJP online tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada dukungan, edukasi, dan kestabilan sistem yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis, efektivitas penggunaan DJP online di kantor pajak MG dapat dilihat dari 3 indikator utama, yaitu rasio ketepatan waktu pelaporan, rasio pelaporan elektronik, dan pertumbuhan penyampaian SP tahunan. Rasio ketepatan waktu secara konsisten berada di atas 85%, menunjukkan tingginya kepatuhan terhadap tenggat waktunya. Yang kemudian yaitu rasio pelaporan elektronik meningkat signifikan hingga mencapai 100% pada tahun 2024, menandakan keberhasilan digitalisasi pelaporan melalui e-filing dan e-form. Namun, indikator pertumbuhan penyampaian SPT mengalami fluktuasi dan penurunan sejak tahun 2022, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Secara keseluruhan, DJP online dinilai efektif dalam mendorong kepatuhan formal, meskipun masih diperlukan peningkatan dukungan edukatif dan teknis untuk menjaga konsistensi pertumbuhan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.